Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu untuk kita semua. Kali ini saya akan bahas, jangan takut jika 5 sensasi ini terjadi ketika Kundalini bangkit. Nah, sensasi apa yang terjadi? Dan bahkan bukan hanya 5, puluhan sensasi yang terjadi ketika Kundalini bangkit. Dan Anda tidak perlu takut jika Anda punya guru. Baik, sebelum saya bahas, silahkan subscribe channel ini dan bunyikan lonceng, dan insya Allah makin bermanfaat. Oke, 5 sensasi yang saya bahas adalah, yang pertama, biasanya pada saat Kundalini bangkit, orang mengalami gejolak, yaitu rasa panas dan hangat di tulang sumsumna. Dan bahkan panas itu mengalir setiap hari. Setiap hari, setiap saat, bahkan jika tidak bisa diselaraskan, panas ini menimbulkan gejolak yang sangat panas. Dan alirannya ini mengalir begitu saja di tubuh, tanpa bisa dikontrol. Nah, untuk orang-orang yang tidak punya pembimbing, hal ini akan menimbulkan sakit, akan menimbulkan sindrom, akan bisa membuat dia bingung dan tidak tahu cara mengatasinya. Maka carilah guru yang bisa membimbing. Insya Allah panas ini bisa cepat seimbang dan akhirnya sejuk di dalam tubuh Anda. Itu sensasinya. Kemudian terjadi masalah otot. Kadang juga otot itu kram, kadang kesemutannya sampai berlebihan. Bahkan kesemutan yang bisa jadi seperti mati rasa, kaku banget. Seperti terasa tidak ada aliran darah di bagian itu. Misalkan kesemutan di tangan, kesemutan di kaki, kesemutan kadang di leher juga. Seperti mati rasa, kaku sekali. Ini adalah gejala sensasi yang terjadi ketika Kundalini bangkit. Contoh sensasinya. Silakan Anda alami sendiri sensasi yang Anda alami ketika membangkitkan Kundalini, dan Anda tidak perlu takut. Saya sudah bikin video-video tentang bagaimana mengatasi hal ini di video sebelumnya. Silakan tonton sesuai masalah yang Anda alami. Apakah kram, apakah getaran, tremor, apakah bergerak-gerak. Itu bisa diatasi jika Anda paham bagaimana cara meditasi Reiki Kundalini. Tentunya harus cari pembimbing yang bisa membantu lebih cepat mengatasinya. Sudah 2 ya. Yang pertama tadi adalah panas di punggung. Anda tidak perlu takut. Anda selaraskan dengan meditasi Reiki Kundalini. Alirkan di seluruh tubuh merata, kemudian grounding semua yang tidak nyaman. Alirkan pada nadi ida dan pingala, seimbangkan nadi itu. Nanti tidak lama, bahkan dalam kurang dari setengah jam sudah netral kembali, sudah nyaman kembali di seluruh tubuh. Begitu ya. Kalau terjadi tusuk-tusukan, nah, saya teringat ketika kemarin saya juga mengalami tusukan di cakra mahkota. Tiba-tiba sedut gitu. Nah, ketika itu diam sejenak, meditasi sejenak, nikmati tusukan itu adalah tanda bahwa ada kebijaksanaan. Ada yang harus saya selesaikan dengan cara bijaksana, dengan melibatkan spiritual yang tinggi, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Saya cari, saya cermati, apa sih yang mau saya selesaikan? Apa sih yang saya dapat petunjuk ini tentang apa? Tentang ketuhanan apa yang belum beres? Nah, disitulah Anda bisa mencermati dari sisi titik cakra yang mengalami sensasi. Cakra mahkota fungsinya untuk apa? Cakra ajna fungsinya untuk apa? Cakra tenggorokan fungsinya untuk apa? Dan sampai dengan cakra dasar, ya. Cakra jantung, cakra solar plexus, cakra sek, dan cakra dasar, semua harus Anda pahami di mana letak fungsi dan disfungsinya. Jika Anda belum paham, ikut pelatihan Reiki Kundalini, lihat di website pelatihanreiki.com. Nanti di situ akan saya jelaskan fungsi dan disfungsinya ketika cakra itu bersih dan tidak bersih.
Oke ya, jangan takut ya jika terjadi kram, otot kaku, bahkan sampai mati rasa, bahkan sampai tegang banget, setiap hari tegang banget. Jangan takut. Rilekskan, selaraskan, alirkan energi Reiki, insya Allah atas izin Tuhan Yang Maha Esa cepat membaik. Pelajari meditasi Reiki Kundalini dan Anda akan semakin bisa mengondisikan lebih baik, lebih bahagia, lebih santai, lebih rileks, lebih damai, tentram, dan nyaman. Kemudian ada sensasi lagi yang terjadi, yaitu pergerakan energi atau getaran di dalam organ tubuh. Nah, ini seperti tadi awal saya sampaikan, selain rasa hangat, itu energi mengalir kemana saja sesuai arahnya. Ketahui bahwa energi Kundalini itu energi besar yang ketika dia terbangkit, maka dia akan mencari celah di mana yang perlu dibersihkan, di mana cakra yang kotor, dia akan membersihkan secara otomatis, maka dia akan memberikan sensasi kadang sakit, kadang panas, kadang terjadi tusuk-tusukan. Nah, pergerakan-pergerakan energi inilah yang Anda tidak perlu takut. Anda nikmati saja. Carilah pembimbing yang bisa membantu sehingga lebih cepat reda, lebih cepat sejuk, lebih cepat selaras, dan akhirnya bermanfaat untuk kehidupan Anda. Kemudian yang keempat adalah rasa gatal, getaran, panas, dingin, ataupun kombinasi panas dingin yang tidak seimbang. Ada gatal, kadang garu-garu, kadang juga seperti pegal. Itu juga terjadi ketika bangkit Kundalini. Dan seperti itu jangan takut. Nikmati saja. Selaraskan. Anda bisa berdoa, memohon alam semesta, memohon Tuhan Yang Maha Esa, memohon leluhur, memohon Dewa Dewi yang Anda percayai untuk membantu menselaraskan energi ini. Anda bisa bertanya, berkomunikasi dengan gatalnya, bisa berkomunikasi dengan tegangnya. Dia butuh apa? Dia butuh dikasih aromaterapi misalkan. Anda kasih. Dan itu membuat dia menjadi cepat netral, cepat selaras, dan akhirnya bagus untuk tubuh, pikiran, perasaan, dan spiritual Anda. Itu ya. Kemudian ada lagi sensasi keinginan seks yang tinggi. Jadi ketika Kundalini itu bangkit, dia akan membakar semua cakra dari cakra dasar. Membakar ini bukan berarti meluluhkan ya, atau membakar itu merusak, bukan ya. Tapi membakar ini membersihkan kotoran-kotoran negatif yang ada di cakra, yang ada pada inti cakra, yaitu jalur sumsumna. Akan terjadi dorongan ketika pas mulai bangkit dan aktif gitu. Pas di cakra seks itu akan terjadi lonjakan keinginan seksual yang tinggi. Nah, di situ santai. Anda nikmati, jangan kemudian Anda melampiaskannya dengan yang tidak baik. Ketika melakukan hal yang tidak baik, maka ini akan menjadi kotoran lagi di cakra seks. Alirkan energi itu kepada seluruh cakra. Sehingga semuanya seimbang, semuanya merata, dan akhirnya bagus seluruh cakra. Begitu ya. Saya juga ingat kemarin ada yang ikut pelatihan level 1 dan mengalami gejolak seks yang tinggi, sehingga saya arahkan untuk diselaraskan, disalurkan kepada yang tepat, dan manfaatkan energinya, saripati tubuh ini untuk kesuksesan, kesehatan, dan kebahagiaan kita semua. Itu saya sampaikan 5 sensasi yang tidak perlu Anda takuti. Anda tetap nyaman, cari guru pembimbing yang bisa membimbing sehingga akan baik untuk kehidupan Anda, baik untuk kemajuan dan kebahagiaan hidup Anda. Terima kasih. Banyak sensasi yang terjadi, silakan ceritakan di sini. Anda yang sudah berlatih, Anda yang sudah merasakan, atau Anda yang lagi coba-coba, silahkan komen di bawah ini. Insya Allah nanti akan saya bahas di live streaming tanya jawab tentang pertanyaan di Asosiasi Reiki Indonesia. Baik, terima kasih. Salam Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.